Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwanda Rida, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Unit 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen BK di sekolah dasar. Pengertian manajemen bimbingan konseling di SD. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Hasibuan mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Dari beberapa ahli yang mendefinisikan arti kata manajemen, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, perorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. 2. Pengertian bimbingan konseling di SD. Willis menerangkan bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu agar ia memahami dirinya dan dunianya, sehingga dengan demikian ia dapat memanfaatkan potensi-potensinya. Lain halnya dengan Prayitno mengungkapkan bahwa bimbingan merupakan segala kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu. Sedangkan menurut Prayitno dan Amti 2004 mengungkapkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan oleh orang yang ahli kepada beberapa orang atau individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Menurut ungkapan beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan oleh yang ahli kepada orang atau individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, supaya dapat mengenali dirinya, memaksimalkan potensinya, serta mampu menghadapi dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Prayitno dan Amti 2004, konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami masalah yang bermuara pada teraksinya masalah yang dihadapi oleh individu tersebut. Menurut Winkel 2005, berpendapat bahwa konseling merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu konseling secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus. Sedangkan menurut Thohirin adalah kontak atau hubungan timbal balik antara dua orang atau konselor dan klien untuk menangani masalah klien, yang didukung oleh keahlian dalam suasana yang laras dan integrasi, berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien. Dari berpendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian konseling merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh konselor yang dilakukan secara khusus dengan cara tatap muka dengan individu yang mengalami masalah guna mengatasi masalah yang dihadapi. Setelah menguraikan beberapa definisi tentang bimbingan dan konseling, maka sekarang kita bisa menyimpulkan definisi bimbingan dan konseling di SD, yaitu serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada konseling dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi masalah yang dialami oleh konseling dengan cara terus-menerus dan sistematis. B. Manajemen bimbingan konseling di SD. Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah akan berjalan sesuai yang direncanakan apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu di antaranya adalah perlengkapan material yang berupa sarana fisik dan teknis
untuk keperluan kegiatan pemberian bantuan pada siswa, khususnya dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan konseling perorangan. Mutlak diperlukan ruangan khusus dengan perlengkapannya memadai dan nyaman, meskipun wujudnya sangat sederhana. Hal itu meningkatkan potensi yang ada dalam layanan bimbingan dan konseling meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan program, dan pengawasan yang telah disepakati, sehingga pengelolaan layanan bimbingan dan konseling akan menciptakan suatu hal yang bermutu. Manajemen bimbingan dan konseling berarti pula melaksanakan berbagai fungsi dalam manajemen. Ada 7 fungsi manajemen sebagai berikut. 1. Pengambilan keputusan, yakni proses tindakan secara sadar dipilih dari berbagai variabel yang ada, dimaksud untuk mencapai hasil yang diinginkan. 2. Pengorganisasian, yaitu proses struktur yang alokasi pekerjaan ditentukan. 3. Staffing, yaitu proses seorang manajer memilih, melatih, mengangkat, dan memberhentikan bawahannya. 4. Planning, yakni proses manajemen mengantisipasi masa yang akan datang dan merumuskan alternatif terbaik dengan serangkaian tindakan. 5. Kontrol, yakni proses mengukur pelaksanaan yang sedang berjalan dan merupakan petunjuk terhadap beberapa tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. 6. Komunikasi, yakni proses ide atau gagasan disampaikan kepada orang lain dengan maksud tercapainya hasil yang diinginkan secara efektif. 7. Pengarahan, yakni proses pelaksanaan kerja nyata seorang bawahan dibimbing untuk mencapai tujuan umum. Setelah itu ada Siagian, menjelaskan bahwa manajemen selalu terlibat dalam serangkaian proses manajerial yang pada intinya berkisar pada 1. Penentuan tujuan dan sasaran, 2. Perumusan strategi, 3. Perencanaan, 4. Penentuan program kerja, 5. Pengorganisasian, 6. Penggerakan sumber daya manusia, 7. Pemantauan kegiatan operasional, 8. Pengawasan, 9. Penilaian, 10. Menciptakan dan menggunakan sistem umpan balik. Manajemen bimbingan dan konseling berarti pula menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Penerapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Planning, menyusun program kegiatan bimbingan dan konseling dari program tahunan hingga program harian dalam bentuk satuan layanan atau satlan dan satuan kegiatan pendukung atau satkung harus dilakukan oleh guru pembimbing. 2. Organizing, agar program yang telah disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien, tentu saja perlu melibatkan berbagai pihak yang ada di sekolah, yakni kepala sekolah, guru atau guru bidang studi dan wali kelas. Peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak tersebut perlu dianalisis dengan seksama sehingga terjadi jalinan kerjasama yang harmonis. 3. Staffing, untuk meningkatkan profesionalisme guru pembimbing, perlu diupayakan keikutsertaan mereka dalam kegiatan seminar, lokakarya ataupun pelatihan tentang bimbingan dan konseling. Dapat pula dibentuk kelompok kerja bimbingan dan konseling atau musyawarah guru pembimbing yang secara berkala melakukan pertemuan untuk mendiskusikan persoalan yang ditemui dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah masing-masing. 4. Motivating, melakukan upaya peningkatan motivasi kerja guru pembimbing melalui pemberian penghargaan, insentif, dan sebagainya. 5. Controlling, melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, melakukan analisis terhadap hasil evaluasi serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis hasil evaluasi. Melalui manajemen yang baik terhadap pelayanan bimbingan dan konseling, maka diharapkan tercapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dengan demikian, peranan bimbingan dan konseling dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Setelah itu, Amti dan Marjohan mengemukakan 3 pola struktur organisasi bimbingan dan konseling di sekolah dasar, yakni 1. Memanfaatkan guru kelas sebagai tenaga pembimbing. 2. Menggunakan seorang guru pembimbing atau konselor untuk beberapa sekolah yang terdekat. 3. Menggunakan seorang guru pembimbing atau konselor untuk setiap sekolah.
Struktur organisasi bimbingan konseling sebagai berikut. 1. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan secara menyeluruh, khususnya pelayanan bimbingan dan konseling. Tugas kepala sekolah adalah A. Mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan, pengajaran, latihan, dan bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis. B. Menyediakan prasarana, tenaga, sarana, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. C. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian dan upaya tidak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. D. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayan bimbingan dan konseling di sekolah. 2. Wakil kepala sekolah sebagai pembantu kepala sekolah, wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah. 3. Komite sekolah. Tugas dari komite sekolah sebagai tokoh masyarakat yang diminta untuk memberikan masukan ide dan saran guna kelancaran kegiatan bimbingan konseling di sekolah-sekolah. Karena komite di sekolah ini dipilih dari tokoh masyarakat yang memahami perkembangan yang terjadi di desanya. 4. Guru kelas atau konselor. Pada kegiatan bimbingan konseling di sekolah, guru kelas merangkap sebagai konselor karena terbatasnya tenaga ahli di sekolah-sekolah. Sehingga tugas dari guru kelas ini merangkap menjadi konselor untuk menangani bimbingan konseling di sekolah yang bertugas A. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. B. Merencanakan program bimbingan dan konseling, terutama program-program satuan layanan dan satuan kegiatan pendukung. Untuk satuan-satuan waktu tertentu, program-program tersebut dikemas dalam program mingguan, bulanan, tiap semester, dan tiap tahunan. C. Melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling. D. Melaksanakan segenap program layanan pendukung bimbingan dan konseling. E. Menilai proses dan hasil pelaksanaannya suatu layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. F. Menganalisis hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. C. Evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan upaya menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah pada khususnya dan program bimbingan dan konseling yang dikelola oleh staf bimbingan dan konseling pada umumnya. Ada beberapa kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang dievaluasi, diantaranya konseling individual dan kelompok, konsultasi dengan siswa, orang tua, dan guru, baik individual maupun kelompok, pengukuran minat, kemampuan perilaku, dan kemajuan belajar siswa. Dengan demikian, evaluasi bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen sistem bimbingan dan konseling yang sangat penting karena mengacu pada hasil evaluasi itulah dapat diambil simpulan apakah kegiatan yang telah direncanakan telah dapat mencapai sasaran yang diharapkan secara efektif dan efisien atau tidak. Kegiatan itu dilanjutkan atau sebaliknya direvisi dan sebagainya. 1. Tujuan dan fungsi evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. B. Tujuan bimbingan dan konseling secara umum adalah sebagai berikut: mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program dalam kurun waktu tertentu. B. Tujuan bimbingan dan konseling secara khusus antara lain meneliti secara berkala hasil pelaksanaan program yang telah dicapai, memperoleh informasi tentang tingkat efektivitas dan efisiensi layanan bimbingan dan konseling yang ada, mengetahui jenis layanan yang sudah ataupun belum dilaksanakan dan jenis layanan yang memerlukan perbaikan atau pengembangan. 2. Prinsip-prinsip evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Agar diperoleh hasil evaluasi pelaksanaan program yang diharapkan, di samping menuntut pengelolaan yang baik, juga harus mengacu pada prinsip-prinsip evaluasi program. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: A. Evaluasi program yang efektif menuntut pengenalan yang cermat dan teliti terhadap tujuan yang akan dicapai. B. Evaluasi program yang efektif membutuhkan kriteria pengukuran yang jelas. C. Evaluasi program membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak yang memiliki kompetensi profesional.
D. Evaluasi program menuntut umpan balik dan tidak lanjut sehingga hasilnya dapat dicapai untuk dasar pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.